Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar mengenai aturan sinus. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai aturan sinus. Nah, sekarang menuju ke aturan kosinus. Sama halnya seperti aturan sinus, itu kita awali dari segitiga sembarang. Jadi kita memanfaatkan trigonometri pada segitiga selain siku-siku. Di sini ada A, B, C, otomatis ini sisi A, ini sisi C, ini sisi B. Nah, sama juga seperti aturan sinus, kita buat garis tinggi. Anggap aja di sini titiknya D. Nah, kalau AC AD di sini kita anggap panjangnya X, otomatis karena AB panjangnya C, berarti DB itu panjangnya menjadi C min X. Nah, agak berbeda dengan yang aturan sinus ya. Nah, sama seperti aturan sinus di sini siku-siku. Kita lihat dulu segitiga pertama, yaitu segitiga siku-siku ADC. Nah, karena aturan kosinus, berarti kita coba cari cos sudut A. Sin demi cos sami. Sami berarti samping per miring, sampingnya X, miringnya B, sehingga X itu akan sama dengan B dikali cos sudut A. Nah, ini kita simpan. Kemudian sebelum menuju ke segitiga yang kedua, segitiga siku-siku DBC, kita masih membaca segitiga siku-siku ADC. Di dalam segitiga siku-siku ADC selain cos sudut A, ternyata untuk Pitagorasnya kita memiliki CD-nya berapa berarti? Yang kita belum tahu panjangnya CD. CD itu sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, dua ini yang kita manfaatkan di segitiga pertama. Kemudian sekarang kita lihat segitiga siku-siku kedua, yaitu segitiga CDB. Yang kita lihat sekarang, karena sudut cosnya sudah kita manfaatkan sudutnya A. Nah, untuk yang segitiga siku-siku kedua kita manfaatkan Pitagorasnya lagi, bahwa CD kuadrat akan sama dengan A kuadrat dikurangi C min X kuadrat. Nah, ini karena ada tanda kurungnya, berarti kita ini X nya gini berarti ya. Kita uraikan dulu. A kuadrat min C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Tanda selisihnya atau tanda kurungnya kita keluarkan, maka akan menjadi A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Nah, di sini kita gabungkan. Ternyata di segitiga pertama kita punya CD kuadrat, di segitiga kedua juga kita punya CD kuadrat. Coba kita gabungkan. CD kuadrat sama dengan CD kuadrat. Yang ini B kuadrat min X kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. X sama X di sini bisa kita coret ya. Berarti ini kalau misal kita bawa ke sana, B kuadrat plus C kuadrat min 2CX akan sama dengan A kuadrat min X kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini nilainya 0 ya. Ini nilainya 0. Kita tuliskan A-nya yang depan aja. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2CX. Nah, ini yang kita dapatkan. Kemudian X di sini kan tadi di segitiga pertama kan ternyata setara dengan B dikali cos A. Berarti bisa kita tulis B kuadrat plus C kuadrat min 2C dikali B cos sudut A. Nah, ternyata ini aturan
Kosinus itu yang ini. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CB atau BC sama dengan cos sudut A. Jadi ini ya, A kuadrat sisi ini akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A, cos sudut yang ada di depannya. Berarti kalau misal sudutnya selain A, kesimpulan berarti A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A. Kemudian kalau yang sisi B kuadrat berarti A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos sudut B. Dan yang kalau misalnya yang ditanyakan C kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos sudut C. Nah inilah, nggak kelihatan ya. Nah inilah aturan kosinus. Jadi ketika A kuadrat ini ditanyakan, A kuadrat ditanyakan itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A. Kalau yang B yang ditanyakan sini ini berarti tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos sudut B. Dan kalau yang ditanyakan sisi ini ya sama, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos sudut C. Nah, ciri-cirinya kapan kita menggunakan aturan sinus, aturan kosinus ini? Digunakan ketika diketahui dua sisi dan sudut yang mengapit ya, atau sudut yang diapit atau diketahui ketiga sisinya. Nah, di dalam aturan kosinus juga di sini selain A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A, ternyata juga ada. Kita bisa tahu, misal diketahui ini ketiga sisi-sisinya, berarti yang ditanyakan sudut ya. Cos sudut A itu juga bisa didapatkan dari B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Nah, ini adalah pengembangan dari rumus yang awal ini. Nah, kalau misal yang ditanyakan sudut B, kalau misalnya yang ditanyakan sudutnya ini B ini, berarti cos sudut B itu akan sama dengan A kuadrat. Sudut sisi yang mengapitkan ini A dengan C, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Dan seterusnya. Nah, itu penjelasan mengenai aturan kosinus. Semoga sampai di sini dulu. Semoga berkah bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.